boleh ditulis ibu namanya siapa, jabatan sama dari red area-nya. Ininya pemilik, jadi pemilik aja. Boleh boleh. Boleh juga ditambahkan ibu sekalian namanya. Oke, mungkin langsung aja ya Bu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi mungkin sangat menentukan kelancaran untuk usaha ayam geprek ini, yaitu cara mengatur kerja. Ibu kan yang kerja 2 orang ya Bu? Iya. Ya, cara mengatur kerja 2 orang supaya lebih rapi dan juga efektif. Jadi dari hasil diskusi dan pengamatan setelah kakak-kakaknya wawancara, kami tuh melihat bahwa selama ini pembagian kerja 2 orang itu masih fleksibel ya Bu. Kadang 1 orang di dapur, 1 orang di depan, tapi sering juga dua-duanya itu mengerjakan semua sekaligus. Fleksibel memang kelihatan membantu, tapi mungkin saat warung ramai justru ini tuh bisa bikin bingung, capek, dan juga pekerjaan jadi tidak efektif. Nah, tujuan pelatihan hari ini tuh bukan untuk membatasi kerja, tapi untuk membuat kerja 2 orang ini jadi lebih terarah gitu Bu. Jadi dengan pembagian tugas yang jelas, masing-masing tuh tahu apa yang harus dikerjain, tanpa saling menunggu ataupun saling mengerjakan hal yang sama. Karena itu pelatihan ini tuh akan berfokus pada 2 hal sederhana, yaitu penyusunan SOP kerja dan juga pengaturan jadwal kerja untuk 2 orang. Jadi agar saat sepi maupun ramai, alur kerja itu tetap berjalan dengan lancar. Mungkin sekarang kita mulai dari SOP dulu ya Bu. Jadi Bu di sini tuh SOP ini dibuat bukan untuk menyulitkan, tapi supaya kerja sehari-hari itu jadi lebih kayak konsisten, terus gak bikin bingung gitu. Nah dalam kondisi normal kayak gini, kita kan bagi peran jadi 2. 1 orang tuh fokus di dapur, 1 orangnya tuh fokus di bagian depan. Jadi orang dapur tuh bertanggung jawab pada proses memasak ayam, menyiapkan sambal, dan memastikan kualitas rasanya tetap sama. Sedangkan orang yang di depan akan bertanggung jawab melayani pembeli, menerima pesanan maupun offline maupun online, serta mengatur pembayaran tunai dan juga cash. Pembagian ini tuh penting Bu karena supaya ada banyak pesanan, jadi nggak dua-duanya tuh masuk dapur atau dua-duanya melayani di depan, jadi nggak bingung gitu. Dengan peran yang jelas, pekerjaan bisa berjalan lebih cepat dan juga rapi. Nah, tapi SOP ini juga menyesuaikan dengan kondisi dari UMKM itu sendiri. Jadi kayak misalkan kalau warungnya sepi, kedua pekerjaan boleh saling membantu. Tapi tetap ada tanggung jawab masing-masing, kayak jadi walaupun saling bantu, tapi nggak hilang gitu fokusnya. Terus SOP juga ngatur cara kerja pelayanan, misalnya siapa yang ngecek pesanan online, siapa yang ngemasnya, terus siapa yang nyerahin ke driver. Dengan gitu tuh kayak jadi pesanan tuh nggak ada yang kelewat ataupun ketuker gitu. Nah terus selain itu SOP ini tuh uh, 2 orang pekerja memiliki panduan yang sama, sehingga kerjanya tuh tidak tergantung kebiasaan atau kondisi dengan semata. Nah, selanjutnya juga kami bakalan ada buat penjadwalan kerja, jadi schedule kerja untuk 2 pekerja gitu. Jadi setelah SOP kita lanjut ke sini. Jadwal ini tuh penting Bu, karena selama ini pembagian waktu kerja dan istirahat itu kan sering tidak jelas ya Bu, apalagi saat warung ramai. Jadi dengan 2 orang pekerja, jadwal kerja itu perlu diatur supaya tenaga tetap terjaga dan pelayanan itu tetap jalan juga. Jadi dalam jadwal ini jam kerja itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu persiapan, jam ramai, dan jam sepi.
saat persiapan sebelum buka, 2 orang bekerja bersama. Satu menyiapkan bahan di dapur, satu juga menyiapkan area depan, alat pembayaran, dan juga pesanan online. Dan saat jam ramai, peran dibagi tegas gitu Bu. Pekerja pertama fokus di dapur, kemudian pekerja kedua tuh fokus di depan atau pelayanan. Nah, jadi istirahat tuh tidak dilakukan bersamaan, tetapi bergantian agar warung tuh tetap berjalan. Nah, saat jam sepi, 2 orang tuh bisa saling membantu dan bergantian istirahat lebih lama. Jadi dengan pola ini, tenaga tuh tidak cepat habis dan juga pekerjaan tetap terkontrol. Nah, jadwal itu bukan kaku gitu ya Bu, tapi menjadi acuan agar kerja 2 orang itu tetap seimbang dan tidak saling menunggu gitu. Mungkin sekarang kita langsung aja ke bagian implementasi ya Bu. Jadi sekarang kita masuk ke bagian praktik. Di bagian ini tuh kita akan langsung menyusun SOP dan jadwal kerja sesuai warung ini. Nah, di sini setelah teman-teman saya mewawancarai Ibu, saya tuh sempat kayak membuat sedikit SOP yang dimana di sini tuh ada bagian pendahuluan, tujuan penyusunan SOP, kemudian gambaran umum sistem kerja, di pembagian tugas dan tanggung jawab, prosedur kerja produksi, prosedur kerja pelayanan, prosedur penanganan pesanan online, ketentuan kerjasama antar pekerja, dan juga penutup. Dan untuk poin-poinnya di sini tuh di tujuan SOP itu SOP itu disusun buat memberikan kejelasan pembagian tugas pada 2 orang pekerja, kemudian yang kedua menstandarkan cara kerja produksi dan pelayanan, yang ketiga meningkatkan efektivitas kerja terutama saat kondisi ramai, dan yang keempat menjaga kualitas produk dan pelayanan agar tetap konsisten. Kemudian untuk ruang lingkup atau gambaran umum dari SOP-nya sendiri itu mengatur untuk pembagian tugas pekerja dapur dan pekerja bagian depan, kemudian prosedur kerja produksi ayam geprek, prosedur kerja pelayanan pelanggan, dan penanganan pesanan offline dan online. Nah, untuk pembagian tugasnya itu ada di pekerja 1, bagian dapur, yaitu bertanggung jawab untuk menyiapkan bahan baku, ayam, sambal, bumbu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua proses menggoreng ayam sesuai standar, ketiga menyiapkan sambal sesuai takaran, dan juga yang keempat menjaga kebersihan area dapur. Kemudian untuk yang pekerja 2 bagian depan atau pelayanan bertanggung jawab untuk melayani pelanggan secara langsung, kemudian menerima pesanan offline maupun online, kemudian mengelola pembayaran tunai dan QRIS, mengemas pesanan dan menyerahkan ke pelanggan atau driver, dan juga menjaga kebersihan area depan. Kemudian untuk prosedur penanganan kerja dapur, yang pertama itu ada pekerja dapur memastikan bahan baku tersedia sebelum jam operasional. Kemudian yang kedua yang digoreng sesuai standar waktu dan tingkat kematangan. Yang ketiga sambal disiapkan sesuai takaran yang telah ditentukan. Keempat ada ayam geprek disajikan sesuai standar penyajian. Yang kelima area dapur dibersihkan secara berkala selama operasional. Kemudian selanjutnya itu ada di bagian prosedur kerja pelayanan bagian depan. Yang pertama itu menyambut pelanggan dengan sikap ramah, yang kedua mencatat pesanan pelanggan dengan benar, yang ketiga menginformasikan estimasi waktu tunggu jika pesanan ramai, yang keempat menerima pembayaran tunai atau non tunai atau KRIS, kemudian yang kelima menyerahkan pesanan kepada pelanggan dengan tertib, kemudian yang keenam mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya ada prosedur penanganan pesanan online. Yang pertama itu mengecek aplikasi e-commerce secara berkala, yang kedua mencatat pesanan online yang masuk, yang ketiga menginformasikan pesanan kepada pekerja dapur, yang keempat mengemas pesanan dengan rapi dan aman, yang kelima menyerahkan pesanan kepada driver sesuai prosedur, yang selanjutnya itu ada ketentuan kerjasama antar pekerja. Jadi di sini tuh isinya satu, kedua pekerja wajib berkomunikasi dengan baik selama operasional. Yang kedua, jika salah satu pekerja mengalami kendala, pekerja lain itu wajib membantu. Yang ketiga itu pekerjaan dilakukan secara saling mendukung untuk menjaga kelancaran usaha. Selanjutnya itu di bagian penutup itu ada SOP ini itu dibuat sebagai pedoman kerja bagi 2 orang pekerja UMKM ayam geprek agar kegiatan usaha berjalan lebih teratur, efektif, dan profesional. Nah, SOP ini itu dapat dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan usaha. Nah, di sini saya pengen nanya dulu ke Ibu.
untuk SOP ini adakah yang mau diganti atau ibu mau baca lagi atau gimana? Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, selanjutnya itu di bagian yang jadwal kerja dan istirahat pekerja. Di sini kan kami belum tahu ya Bu, jam operasional ibu tuh tentunya tuh di mana. Jadi Buka sama tutup. ya buka sama tutup kan Bukanya jam 10 jam 10. Kemudian sampai jam 7 atau 8 lah ya, 8 aja. kalau misalnya buat waktu-waktu yang paling jam ramai itu biasanya di jam berapa? Jam makan siang Makan siang berarti sekitar jam jam 11 11 sampai jam 1-an lah. Kalau misalnya dari buka itu jam 10 itu udah siap-siap, udah siap-siap atau emang lagi siap-siap gitu jam Jam 10? 10 tuh udah ready, Oh, jam 10 udah buka. ready. Jadi untuk memasaknya itu di jam 8. Jadi pegawai masuknya pagi. Nah, paling buka ininya jam 10. Berarti kalau siang ke sore itu udah mulai Iya, itu nggak terlalu ramai. mungkin jadwalnya bisa kami olah kembali ya Bu nantinya. Mungkin gitu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak Bu? Kakaknya ada yang mau ditanyain lagi. Mungkin sebagai penutupnya Bu, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia hari ini itu bertujuan untuk membuat kerja dua orang itu lebih teratur, efektif, dan juga tidak saling tumpah tindih. Nah, dengan adanya SOP dan jadwal kerja yang jelas itu diharapkan pelayanan itu bisa menjadi lebih cepat, kualitas tetap terjaga, dan tenaga kerja itu tidak cepat lelah. Ya, mungkin segitu aja dari kami. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Semoga hasil dari kegiatan ini bisa langsung diterapkan dan juga memberikan dampak positif bagi kelancaran usaha yang sukses ini. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.